Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Faiz dengan NIM 444 dari kelas 4B Ilmu Perikanan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bioteknologi perairan dengan dosen pengampu Ibu Devi Faustin Nuryadin, SPI MSI. Di sini saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana cara kerja kromatografi lapis tipis. Oke. Sebelumnya di kromatografi lapis tipis ini ada dua fase ya, teman-teman. Ada dua fase. Fase yang pertama itu fase diam dan fase gerak. Untuk yang fase diam ini yaitu pelat yang sudah dilapisi silika gel. Dan untuk fase gerak yaitu pelarut. Jadi pelarut ini bakalan dimasukin ke dalam wadah gitu. Yang pertama-tama kalian harus menyiapkan si pelat ini. Pelat ini harus dilapisi silika gel dulu. Nah, di pelat ini kira-kira ini pelat. Ini pelat ya teman-teman. Pelat sudah dilapisi silika gel. Oke. Nah, ini bagian bawah, ini bagian atas. Di bagian ini kira-kira jarak dari bawah sampai ke sini sekitar 1,5 cm ya teman-teman, sekitar 1,5 cm. Nah, dibuatlah garis nih teman-teman. Dibuat garis. Di atas garis ini kalian totolin larutan atau zat yang bakalan kalian uji. Bisa 1, 2, 3 ataupun berapa gitu. Sebagaimana teman-teman mau mengujinya ya. Boleh, terserah teman-teman. Oke. Nah, si pelat ini yang sudah dibuat garis dan sudah ditotol-totol larutan bakalan dimasukin ke dalam wadah yang berisi pelarut. Oke. Nanti si pelat ini kan bakalan menyentuh pelarut, pelarut akan naikkan. Akan membasahi si pelat ini. Nah, pelarut akan naik. Nah, jika dirasa sudah membasahi hingga hampir atas, kira-kira segini, kira-kira mungkin sekitar 1,5 cm juga ya teman-teman. Itu harus kalian stop. Jangan sampai si pelarut ini membasahi seluruh tubuh si pelat ini. Oke. Jika dirasa sekitar 1,5 cm sudah membasahi, kira-kira seginilah, itu kalian stop, kalian keluarkan si pelat tersebut dari dalam wadah. Setelah itu si pelat ini kalian keringkan, bisa menggunakan bantuan hair dryer juga bisa. Setelah dirasa sudah kering, oke, kalian bisa masukkan ke dalam bawah sinar UV ataupun dilihat menggunakan sinar UV untuk melihat ada berapa senyawa yang ada di zat-zat ini yang teman-teman uji. Misal yang pertama nih, sampel yang pertama ada 2 di sini sama di sini, yang kedua di sini sama di sini, yang ketiga di sini sama yang di sini, misal gitu ya, teman-teman. Jika ingin lebih spesifik lagi, teman-teman setelah menyinari dengan sinar UV untuk melihat si senyawa tersebut menggunakan disemprot menggunakan reagen kimia. Nah, jadi nanti di reagen kimia itu bakal kelihatan jarak dari dasar ini, dari zat-zat yang teman-teman sudah totolin, jarak dari sini ke sini ini berapa, terus jarak dari sini ke sininya berapa, nah gitu. Untuk untuk melihat itu tuh ada rumusnya ya teman-teman, menggunakan rumus RF, retention factor. Jadi rumus retention factor itu untuk melihat si senyawa ini nih polar atau non polar begitu ya teman-teman. Misal jarak dari sini, si garis ini ke garis ini sekitar 10 cm. Oke. Nah, itu itu bakalan menjadi rumus baginya. Jadi bakalan ada rumus, misal A
dibagi B sama dengan berapa. Nah, si A ini jarak dari zat ke senyawa yang sudah dilarutin itu, sedangkan yang B yaitu jarak dari sini ke garis atas gitu. Jadi misalnya B-nya itu 10 cm, misal ini jarak dari sini ke sini 10 cm, berarti si B-nya itu tulis 10 cm, dan jarak dari zat yang sudah teman-teman tolin ke senyawa yang ada di sininya karena larut itu misal 2 cm, nah berarti tulis 2 cm. 2 dibagi 10 sama dengan 5. Nah, semakin kecil angka dari RF itu, semakin dia polar. Ibaratnya semakin kecil tuh dia polar lah gitu. Semakin tinggi angkanya, oke, misal dari sini ke sini kan tinggi tuh ya. Nah, itu dia non polar begitu, teman-teman. Jadi jika dia semakin dekat si senyawa ini sama garis ini, nah dia polar. Jika si senyawa ini jauh dari garis ini, nah itu dia non polar. Begitu ya teman-teman, kurang lebih. Nah, oke. Sekian sharing ilmu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.